Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemupukan merupakan sebuah pekerjaan untuk menambah unsur hara untuk produksi tanaman kelapa sawit kita. Penggunaannya cukup besar, maka biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Namun terkadang kita bertanya-tanya, kenapa tanaman kelapa sawit kita kok memiliki ketidakseragaman di dalam dalam pembentukan buahnya. Terkadang bahwa buah-buah yang ada di pinggir jalan kok jauh lebih besar daripada di tengah lahan kita. Hal ini memang tidak hanya terjadi di petani sawit mandiri yang dipupukkan orang lain, atau tidak terkecuali juga oleh di dalam perusahaan itu sendiri. Maka menurut hemat sebuah pemikiran The Brondol, bahwa ketidakseragaman ini adalah sangat dipengaruhi oleh ketidakseragaman kita dalam pemupukan. Maka kalau kita pahami lagi bahwa bicara tentang pemupukan adalah bicara tentang output. Ketika kita bicara tentang output, ini adalah kemampuan tenaga kerja kita pemupuk adalah berbeda-beda. Di dalam pemupukan urea misalnya yang berbahan bersenyawa garam, urea, KCl, dan kisrit mungkin akan berbeda dengan berbahan kapur, misalnya dolomit, rock fosfat, dan sebagainya. Maka di dalam sebuah penentuan output itu yang paling penting adalah bicara tentang umumnya berapa sih dan kemampuan rata-rata karyawan kita berapa. Misalnya kita bicara tentang urea, maka kemampuan karyawan kita maksimum adalah 500 kilo. Itu pun sudah harus dilakukan pengamatan ataupun evaluasi yang keras. Karena di dalam penggunaan 500 kg jangan sampai bahwa karyawan kita ataupun tukang pemupukan kita itu tidak mampu memberikan bahwa penerapan pupuk ini sesuai dengan standar yang ada. Dengan naiknya output bukan berarti bahwa kita harus bahagia karena kita akan mengirit tenaga kerja. Tapi ada faktor yang harus dihitung, adalah faktor kehilangan ketika pemupukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Di mana prinsip pupuk adalah setiap pokok mendapatkan dosis yang sama, dan setiap pokok dan setiap partikel tanah bertemu dengan partikel pupuk yang ditebarkan merata di atas tanah. Ketika kita melakukan analisis output, ternyata output karyawan kita sampai 500, 600 dan kita merasa bahagia, bagaimana dengan kualitasnya? Karena kualitas pemupukan yang kurang tepat itu akan sangat berpengaruh terhadap serapan unsur hara yang ada dan faktor kehilangan yang ada. Sangat menyakitkan bagi kita pemilik kebun adalah ketika kita sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kemarin kita hitung saja untuk tanaman 0 sampai 3 tahun saja kita untuk tunggal sampai 12 sampai 13 jutaan. Tapi pemupukannya tidak sesuai, kok tanamannya kita nggak merata. Itu yang pertama, bicara tentang outputnya. Maka dievaluasi lagi bahwa pemupukan bersenyawa garam itu biasanya berbeda dengan bersenyawa kapur. Karena kalau kapur yang ditebar itu mungkin sedikit berbeda dengan kondisi yang ada. Jadi jumlahnya relatif harusnya dikurangi dibandingkan bersenyawa garam yang relatif mudah untuk dilakukan penebaran dan penguntilan. Itu yang pertama. Kenapa di pokok di tengah itu kok relatif lebih kecil? Salah satunya itu adalah outputnya dulu. Kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang beban. Jadi yang namanya karyawan pemupukan, relatif bahwa pemupukan itu tidak merata. Kenapa? Karena dia beban ada di tepi jalan, di bawah tempat peletakan pupuknya. Ketika dia di tengah, relatif bahwa dia pengennya adalah dia akan mengurangi beban. Yang banyak adalah di tepi jalannya, di tengah-tengah relatif lebih sedikit pastinya. Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, baik ada yang perusahaan ataupun di petani mandiri, maka biasakan kita memupuk kelapa sawit adalah dari tengah blok. Jangan biasakan kita memupuk dari pinggir blok. Ketika kita berada di pinggir blok, maka tengahnya jumlahnya pasti akan lebih sedikit dibanding yang ada di tepi jalan. Itulah kenapa kelapa sawit yang ada di tepi jalan relatif memiliki hasil panennya memiliki berat janjang rata-rata yang lebih tinggi dan lebih cantik pastinya dibandingkan di tengah bloknya. Maka di dalam sistem pengawasan pun sebenarnya di dalam perusahaan itu bicara tentang pengawasan pupuk itu ada 2 orang. Satu ada di tepi jalan dan satunya ada di tengah jalan. Ketika kita mau melakukan pemupukan, usahakan bahwa dimulai dari tengah blok menuju ke tepi jalan. Sehingga bahwa beban yang ada, karyawan kita akan menggewagi. Jadi
Mekanismenya adalah pupuk itu diangkut dari tepi jalan dulu, dibawa ke tengah, akan diecer dulu, baru penaburannya adalah dari tengahnya. Jangan membiasakan pupuk di tengah jalan, di tepi jalan, ecer, tabur sambil diecer, jangan. Karena kalau diecer, ditabur dari tepi jalan, tengahnya mesti akan lebih sedikit dibandingkan di tepi jalan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kenapa produksi yang ada di tengah blok relatif tidak sebagus di tepi jalan. Karena memang faktor pupuk dan hak tanaman atas unsur hara sendiri juga tidak merata. Mungkin hal ini yang perlu dipahami oleh para planter dan para petani semua. Jangan sampai kita melakukan pemupukan hanya sia-sia saja. Kita hanya membuang-buang biaya. Tadi kita bicara tentang output. Pernah suatu ketika bahwa kita melakukan evaluasi terhadap di sebuah kebun. Dengan bangganya seorang asisten mengatakan bahwa kita memupuk berhasil sampai 600-650 ton. Saya bilang itu adalah omong kosong. Kenapa? Bahwa karyawan pupuk kita yang di datar saja dengan kondisi terbaik saja itu maksimum 400-500 kg. Kalau dia di daerah berbukit sampai 650 gram. Saya bilang bahwa pada prinsipnya ketika 650 gram maka ada faktor kualitas yang akan berkurang pastinya. Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama melakukan evaluasi terhadap sistem pemupukan kita. Maka pesan pada pagi hari benang merahnya adalah usahakan yang pertama adalah evaluasi outputnya. Bahwa pupuk yang bersenyawa garam itu harusnya berbeda, outputnya seorang karyawan panen berbeda ketika dia memupuk bersenyawa kapur. Misalnya urea, KCl, glycerit dalam satu kelompok garam berbeda dengan dolomit ataupun rock fosfat yang memiliki bentuknya tepung atau bubuk yang memiliki senyawa kapur. Itu harusnya berbeda. Kemudian yang kedua, bahwa biasakan memupuk adalah dari tengah blok atau tengah lahan kita, bukan dari tepi jalan, di mana faktor beban yang ada ketika dia di tengah, maka dia akan relatif mengecer sampai ke tengah sana. Dan disinilah pentingnya faktor penguntilan dan penggunaan untilan untuk memudahkan karyawan pupuk kita supaya memberikan prinsip pemupukan yang benar bagi tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan sebegitu besar hanya sia-sia saja. Kita pernah ada satu cerita bahwa pada The Brondol bicara tentang pupuk adalah ketika bahwa saya udah ngeluarin dana banyak kok tidak naik-naik. Saya bilang evaluasi dulu dan evaluasi dulu. Jangan sampai kita menjudgment pupuknya tidak berkualitas, ternyata bahwa penyebaran ataupun penebarannya tidak memiliki prinsip yang benar untuk yang penyerapannya yang optimal atau maksimal untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Terima kasih, semoga Allah memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki tanpa syarat kepada kita semuanya. Terima kasih dan bahagia selalu. Salam planter Indonesia, salam.